Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Kafi, NIM H10511101006. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan di modul 4 di mata kuliah Teknik dan Sistem Digital. Di sini modul 4 ini bertemakan tentang rangkaian sekuensial. Terus di sini ada dua tujuan praktikum, yaitu yang pertama, para praktikan diharapkan dapat memahami konsep dan fungsi dari rangkaian sekuensial. Terus yang kedua, tujuan kedua dari praktikum ini yaitu para praktikan diharapkan dapat memahami dan mampu mengimplementasikan rangkaian sekuensial menggunakan aplikasi Logisim. Ya udah, kita langsung ke aplikasi Logisimnya. Nah, aplikasi Logisimnya di sini kita ada dalam modul 4 ini, di sini ada 5 percobaan. Yaitu yang pertama, kita akan mencoba rangkaian D flip-flop. Terus percobaan kedua kita akan mencoba rangkaian T flip-flop. Terus yang ketiga kita akan mencoba rangkaian JK flip-flop. Terus percobaan keempat kita akan membuat rangkaian SR flip-flop. Terus percobaan yang kelima kita akan membuat rangkaian register 8 bit. Oke, langsung ke aplikasi Logisimnya. Oke, di sini karena percobaan yang pertama itu D flip-flop, kita akan coba mempraktekkan atau membuat rangkaian seperti ini di modul rangkaian D flip-flop di memori. Terus ini D flip-flop di sini. Oke. Terus kita ke wiring, kita tambahkan clock di sini. Oke. Terus kita kasih satu input di sini, terus satu output di sini. Oke. Terus di sini kita hubungkan inputnya ke sini. Nah, terus yang clocknya hubungkan ke bawah. Nah, hubungkan. Terus yang ini kita hubungkan ke outputnya. Oke. Terus di sini coba klik berulang kali. Tidak akan berubah nilai pada output. Coba klik berulang kali di clocknya, di gambar clocknya berulang kali. Tidak akan ada perubahan pada nilai output. Nah, terus yang ketiga, ubah nilai D menjadi 1. Yang ini nilai D-nya, inputnya ini, ubah menjadi 1. Kemudian klik clock-nya nih, clock ini beberapa kali dan perhatikan output key. Kita ganti ini 1D, terus kita tekan clock-nya beberapa kali, terus kita perhatikan nilai output key-nya. Oke, kita coba. Nah, kita ubah nilai D-nya menjadi 1. Terus perhatikan output key setelah kita mengklik beberapa kali clock-nya. Oke, kita coba. Nah, key-nya bernilai 1. Ketika D-nya kita kasih nilai 1. Dan udah kita tekan beberapa kali clock-nya dan tetap bernilai 1 output dari key-nya. Sedangkan kita ubah misalnya D-nya ini bernilai 0. Ketika kita ubah nilai D-nya menjadi 0 dan kita klik clock-nya berapa kali, dan apa yang terjadi? Output key-nya tetap bernilai 0. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika D-nya kita beri inputnya bernilai 1 dan kita klik beberapa kali clock-nya dan dia tetap bernilai 1. Oke, itu percobaan yang pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan 2. Oke, kita lihat dulu yang percobaan kedua itu kita akan membuat rangkaian T flip-flop.
Oke, kita ke memori lagi, terus kita pilih T flip flop. Oke, terus ke wiring lagi, clock, taruh di sini. Oke, terus kita kasih input di sini. Terus kita kasih outputnya di sini. Oke. Terus seperti rangkaian yang pertama, kita hubungkan terlebih dahulu clocknya di sini, terus inputnya di sini. Nah, setelah kita selesai membuat rangkaian T flip flop, langkah selanjutnya kita seperti langkah yang pertama tadi, kita akan ubah nilai T-nya. Tadi kan sebelumnya di rangkaian D flip flop itu ini nilai D, tapi sekarang di percobaan T flip flop ini, percobaan yang kedua, ini nilai T yang inputnya. Oke, kita coba. Ketika kita ubah nilai T-nya menjadi 1, terus kita klik clock-nya beberapa kali, dan perhatikan output key-nya. Oke, kita klik beberapa kali clock-nya. Nah, di sini key-nya itu berubah menjadi 1 ketika kita 2 kali mengklik clock-nya. Masih 0, 1, masih 1, kita klik lagi menjadi 0. Terus seandainya nilai T-nya ini kita ubah lagi menjadi 0, dan kita klik clock-nya beberapa kali lagi, apakah input key-nya tetap 1010 atau tidak ada perubahan dalam output key-nya? Oke, kita coba klik clock-nya beberapa kali dan perhatikan output key-nya. Nah, di sini tidak ada perubahan di output key-nya ketika nilai T-nya kita berikan 0, dan nilai key-nya akan berubah ketika inputan T-nya kita ubah menjadi angka 1. Kita kasih input 1. Terus kita klik clock-nya beberapa kali, masih 0. Kita klik lagi dan berubah output key-nya menjadi 1. Oke, itu percobaan kedua. Dan kita lanjut lagi ke percobaan ketiga. Oke, di sini percobaan keempat, akhirnya kita akan membuat rangkaian SR flip flop. Oke, kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Tetap ke memori SR flip flop. Oke, terus kita kasih 2 input, yang satunya untuk S, satunya untuk R. Oke, terus kita ke wiring, terus kita pilih clock. Terus jangan lupa kasih inputnya di sini. Oke, terus kita hubungkan. Outputnya jangan lupa. Oke. Terus di sini lakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan 3 untuk nilai S, R, dan klik. Oke. Kita lakukan percobaan yang sama. Nah, jika di sini kita ubah nilai inputan yang S-nya kita ubah menjadi 1. Terlebih dahulu kita coba dulu yang S-nya 0, R-nya 0. Kita akan perhatikan output dari key-nya ketika kita mengklik clock beberapa kali. Oke, kita klik clock beberapa kali dan lihat hasil output dari key-nya. Oke, di sini hasil output dari key-nya tetap bernilai 0 ketika nilai S-nya 0 dan ketika nilai R-nya 0. Sekarang kita coba nilai S ini kita ubah menjadi 1 dan R ini tetap 0. Perhatikan output key-nya ketika kita mengklik beberapa kali tombol clock ini. Oke, kita ubah terlebih dahulu inputan dari S-nya. Nah, terus kita tekan clock-nya beberapa kali dan perhatikan output key-nya. Oke. Nah,
Di sini output key-nya tetap bernilai 1 dan tidak berubah-ubah ketika S-nya kita kasih inputan 1 dan R-nya kita kasih inputan 0. Dan gimana sebaliknya? Dan gimana sebaliknya ketika yang R-nya kita kasih inputan 1 dan S-nya kita kasih inputan 0. Oke, kita kasih R-nya 1, S-nya tetap 0. Kita klik clock beberapa kali dan perhatikan output key-nya. Nah, di output key ini tidak ada perubahan. Output key-nya tetap bernilai 0 ketika S-nya kita kasih inputan 0 dan R-nya kita kasih inputan 1. Dan percobaan yang terakhir, coba kita kasih inputan S dan R-nya ini bernilai 1. Oke, kita coba. Dan S-nya udah 1 inputnya dan R-nya udah 1. Terus perhatikan output key-nya ketika kita mengklik beberapa kali tombol clock. Oke, kita klik beberapa kali. Dan tidak ada perubahan di output key-nya ketika kita memberi kedua inputan S dan R-nya itu bernilai 1. Oke, terus di sini kita disuruh ketika nilai output key-nya sama dengan 1, atur nilai SR sama dengan 1. Oke, kita coba. Kita buat dulu nilai key-nya menjadi 1. Udah. Terus di sini atur nilai SR-nya sama dengan 1. Oke. Kita akan atur nilai S dan R-nya 1 ketika inputannya bernilai 1 ya. Oke, kita ubah di sini 1, S dan R-nya 1. Kita coba. Kita klik clock beberapa kali dan perhatikan output di key-nya. Kita klik beberapa kali. Nah, tidak ada perubahan. Terus kita lanjut. SR sama dengan 00. Perhatikan nilai output key-nya. Kemudian jika nilai key-nya sama dengan 0, atur nilai SR dan 11. SR sama dengan 11 dan SR sama dengan 00. Perhatikan kembali nilai output dari key. Oke. Kan 11 dari ini. Coba kita ubah nilai SR nih, S dan R nih, kita ubah menjadi 0 nilai inputnya. Terus kita klik beberapa kali, perhatikan nilai output dari key. Nah, dan tidak ada perubahan ketika kita mengklik beberapa kali clocknya dan tidak ada perubahan di output key-nya. Oke, kita buat outputnya 0 dulu. Oke, di sini kita akan merubah outputnya menjadi 0 dulu. Ini udah 0. Terus atur nilai SR sama dengan 11 dan SR 00. Oke, kita pertama coba nilai SR-nya 11 dulu di output key-nya bernilai 0. Oke, ini output key-nya udah bernilai 0. Terus kita kasih nilai S dan R-nya menjadi 1. Terus kita klik beberapa tombol clock dan perhatikan output dari key-nya. Oke, tetap tidak ada perubahan di output key-nya ketika kita merubah nilai S dan R-nya menjadi 1. Terus di sini yang kedua, kita ubah nilai SR-nya sama dengan 00. Oke, kita ubah terlebih dahulu nilai S dan R-nya 00. Apakah ada perubahan di output key-nya ketika kita mengklik beberapa kali tombol clock? Oke, tombol clock. Nah, tetap tidak ada perubahan di output key-nya ketika kita merubah nilai S dan R-nya menjadi 1 ataupun 0. Tetap tidak ada perubahan di output key-nya. Oke, kita lanjut ke percobaan kelima. Oke, ini rangkaian kelima itu kita akan membuat rangkaian register 8 bit. Oke, kita ke memory, terus kita pilih register sini. Terus kita kasih inputnya di sini. Kita ubah dulu data bitnya menjadi 8. Oke. Terus kita kasih nabanya menjadi input.
Oke. Terus kita hubungkan. Nah, terus di sini kita juga kasih oke. Di sini kita ganti dulu 8 bit. Nah, terus sini. Nah, kayak gitu kita hubungkan. Oke, terus jangan lupa kasih namanya menjadi output. Oke. Nah, terus di sini kita tambahkan enable di sini. Enable. Oke. Terus kita ke wiring, kita tambahkan clock di sini. Oke. Terus kita tambahkan satu lagi untuk clear. Oke. Nama dulu. Oke, terus di sini enable-nya kita hubungkan. Oke. Terus clock-nya hubungkan. Nah, ini kita hubungkan ke clear. Oke. Terus di sini aturlah data input maksudnya dengan sembarang nilai biner. Oke. Oke. Kita acak dulu nilai inputnya. Oke. Dan di sini kita disuruh ubah enable-nya menjadi 1 dan perhatikan nilai di outputnya ketika kita mengklik beberapa kali tombol clock. Oke, kita coba. Oh, lupa kita ubah dulu enable-nya menjadi 1. Terus kita klik beberapa kali tombol clock, perhatikan outputnya. Nah, di sini ketika enable-nya kita ubah menjadi 1, nilai dari outputnya akan sama seperti nilai data inputnya. Ketika enable-nya kita kasih nilai inputnya menjadi 1. Terus di sini ubah nilai clear sama dengan 1 dan perhatikan data outputnya. Oke, di sini clear-nya masih 0, kita ubah clear-nya menjadi 1. Apakah ada perubahan di data outputnya? Oke, kita klik beberapa kali. Nah, di sini ketika kita kasih nilai clear-nya itu menjadi 1 juga seperti enable, data outputnya akan kembali menjadi 00 seperti semula ketika clear-nya kita kasih inputannya 1. Nah, terus di sini ganti nilai data in. Terus yang ketiga, ubah nilai clear sama dengan 1. Perhatikan nilai, oh ini udah tadi n. Terus di sini yang keempat, ganti nilai data in dengan sembarang nilai biner yang lain dan lakukan kembali langkah 2 dan 3. Amati hasil outputnya. Oke. Di sini kita kembalikan dulu. Nah, kita acak lagi nilai dari inputannya. Tadi kan 1010 nih. Buat 01 01 01 01. Nah, terus selanjutnya enable-nya dulu yang kita ubah nilainya menjadi 1 dan perhatikan data outputnya. Oke, kita ubah enable-nya menjadi 1 dan kita lihat outputnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika cuman enable-nya yang kita ubah menjadi 1, data outputnya akan menyerupai data inputnya yang udah kita masukkan tadi secara acak. Tapi ketika enable dan clear-nya sama-sama bernilai 1, dan apakah yang terjadi di data outputnya ketika kita klik berapa kali tombol clock, nah, dan data outputnya akan kembali seperti semula, yaitu 0000.
Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika enable dan clear-nya kita kasih nilai inputannya sama-sama 1, outputnya akan kembali seperti semula, yaitu 0, 0, 0. Dan ketika kita cuman mengubah di enable-nya menjadi 1 dan clear-nya 0, dan apa yang terjadi di data output ketika cuman enable-nya kita menjadikan 1. Nah, ketika cuman enable-nya kita menjadikan 1, data output-nya akan menyerupai data input yang kita masukkan secara acak tadi. Nah, itu kesimpulan dari rangkaian 5 ini, rangkaian register 8 bit. Oke, itu saja penjelasan praktek saya untuk di modul 5 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.